Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang apa saja perkara yang haram untuk dilakukan saat memiliki hadas kecil ataupun hadas besar. Baiklah, marilah kita mulai pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi yahrumu bil hadas. Perkara yang haram dilakukan saat memiliki hadas. Al hadasu huwa amrun i'tibariyun yakumu bil badan yamna'u sihatas sholati haitsu la murakhisa wa huwa isnani. Hadas merupakan perkara yang tidak berbentuk atau hanya berupa ungkapan namun melekat di badan yang bisa mencegah keabsahan sholat jika tidak ada sesuatu yang meringankan. Hadas ada dua. Al-awalu hadasun asghoru wa huwa ma aujabal wudu'a. Yang pertama adalah hadas kecil, yaitu sesuatu yang mewajibkan wudu. Asani hadasun akbaru wa huwa ma aujabal husla. Yang kedua hadas besar, yaitu yang mewajibkan mandi. Alladzi yahrumu bil hadasi wal janabati wal haidi arba'atun. Perkara yang haram dilakukan oleh orang yang mempunyai hadas kecil, janabat, dan juga haid. Ada 4. Al-awalu as-sholatu fardon wa naflan wa kadzalika nahwu sholati wa huwa arba'atun. Sujudut tilawah wa sujudus syukri wa khutbatul jumu'ati wa sholatul janazah. Yang pertama adalah sholat fardu ataupun sunnah. Begitu juga sesuatu yang menyamai sholat. Ada 4, yaitu sujud tilawah, sujud syukur, khutbah sholat Jumat, dan juga sholat jenazah. Asani at-tawafu fardon wa naflan li'annahu bimanzalati sholat. Yang kedua, tawaf fardu ataupun sunnah, karena itu disamakan dengan sholat. Asalisu masul mushafi. Al-muradu bil mushafi ma kutiba fihi Qur'anun walau ba'da ayatin biqasdi dirasah tilawah. Yang ketiga, memegang mushaf. Yang dimaksud dengan mushaf adalah kertas atau apapun itu yang di sana dituliskan Al-Qur'an, walaupun hanya sebagian ayat atau separuh ayat, memegangnya dengan tujuan membacanya. Ar-rabiu hamlul mushafi la yajuzu hamluhu lil balighi illa idza kana ma'al mata' fa fihi arba'u halatin. Yang keempat, membawa mushaf. Tidak diperbolehkan membawa mushaf bagi seorang yang sudah baligh saat ia mempunyai hadas, haid, dan juga janabat, kecuali di sana ada benda lain yang berharga. Maka dalam kasus ini ada 4 keadaan. Al-awalu tarotan yaksidul mushafa faqad fala yajuzu. Yang pertama, dia hanya memiliki tujuan untuk membawa mushafnya saja, maka hal ini tidak diperbolehkan.
Asani tarotan yaksidul mata afakot fayajuzu. Yang kedua, ia hanya memiliki tujuan untuk membawa benda-benda berharganya saja, walaupun di sana juga termasuk ada mushaf, maka hal ini juga boleh. Asali sutarotan yaksiduhuma fala yajuzu inda Ibni Hajarin khilafan lirromli. Yang ketiga, memiliki tujuan untuk membawa keduanya sekaligus, maka hal ini tidak boleh menurut Ibnu Hajar, berbeda dengan pendapat Imam Ar-Romli. Ar-Rabi'u tarotan la yaksidu ahadahuma ay atlaqa fala yajuzu kadzalika Ibnu Hajar inda Ibnu Hajar khilafan Romli. Yang keempat, tidak memiliki tujuan sama sekali, tidak salah satunya juga tidak keduanya, artinya mutlak hanya membawa saja, maka hal ini tidak boleh menurut Ibnu Hajar, berbeda dengan Imam Romli. Masailu fi masil mushafi wa hamlihi. Beberapa permasalahan di dalam menyentuh mushaf dan membawanya. Al-awalu yajuzu hamlul mushafi wa massuhu lisobiyil mumayyizi lidirasati faqat inda Ibni Hajarin wa Romli wa yajuzu inda bam khormati walau li ghairi dirasah. Yang pertama, diperbolehkan membawa dan juga menyentuh mushaf bagi anak kecil yang sudah mumayyiz, artinya sudah mempunyai nalar yang baik, dengan tujuan mempelajarinya, menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Romli. Dan menurut Imam Bam Khormah, diperbolehkan menyentuh dan membawa mushaf walaupun tidak dengan tujuan untuk mempelajarinya. Asani jildul mushafi la yajuzu masuhu wala hamluhu illa idzan qata'at nisbatuhu anil mushafi yani stu'mila fi kitabin akhor. Jilid ataupun cover dari suatu mushaf tidak boleh disentuh dan juga tidak boleh dibawa saat memiliki hadas, kecuali jika sudah terpisah hubungannya dari mushaf itu, semisal sudah digunakan untuk cover buku lain. Asalisu laujul lidal mushafu ma'aghairihi fayahrumu massuhu min jami'i jihadihi inda Ibni Hajar min jihadil mushafi inda Romli wa yajuzu wa jawaza bam khormatu masahu min jami'il jihad. Yang ketiga, saat mushaf dijilid menjadi satu dengan kitab lain atau buku lain, maka haram menyentuhnya dari semua sisi menurut Ibnu Hajar, dan haram menyentuh dari sisi mushaf menurut Imam Romli. Menurut Imam Bam Khormah, diperbolehkan menyentuhnya dari segi manapun, dari sisi manapun, sisi mushafnya ataupun sisi buku lain yang menjadi satu. Ar-rabi'u yajuzu lil muhdisi ayyahmilal qur'ana lid-darurah idza lam yatamakkan minat tayammum ka'an khofa alaihi minal ihtiraq awil ihanah bal yajibu alaihi dzalika. Diperbolehkan bagi orang yang mempunyai hadas untuk membawa Al-Qur'an dalam keadaan darurat jika tidak memungkinkan untuk tayamum. Keadaan darurat tersebut seperti takut Al-Quran itu akan terbakar atau tersia-siakan, misalkan jatuh ke tanah dan sebagainya. Bahkan hal itu dihukumi wajib. Al-khamisu idza kana Qur'anun wa tafsirun fi kitabin wahidin fayajuzu massuhu wa hamluhu idza kanat hurufut tafsiri aksara min hurufil Qur'an.
Wa amma idza kanat tusawihi au aqalla minhu fayahrumul massu wal hamlu. Yang keenam, jika Quran terdapat pula tafsir di dalamnya, maka boleh memegang dan membawanya, dengan catatan huruf-huruf dari tafsirnya lebih banyak daripada huruf-huruf Al-Quran itu. Sedangkan jika jumlah hurufnya sama atau lebih banyak huruf Al-Quran dibandingkan huruf tafsirnya, maka haram menyentuh dan membawanya saat mempunyai hadas. Asadisu yajuzu lil muhdisi qalbu waraqil mushabi bi'udin la biyadihi fayahtumu walau laffa alaihi firqatan. Yang keenam, diperbolehkan bagi orang yang mempunyai hadas untuk membalik kertas mushaf dengan kayu dan semacamnya. Tidak boleh membaliknya dengan tangan. Fayarumu walau lafa alaihi hirqatan. Tetap dihukumi haram walaupun toh ia memakai semisal sarung tangan dan sebagainya. Asabi'u yahrumu massu wa hamlu ila qatil mushaf au kharitotihi au sundukihi idza kana fihi ma mushafun wa qad idda lahu wa illa fayajuzu. Yang ketujuh, haram memegang atau membawa rak, kantong atau kotak jika di dalamnya terdapat mushaf, dengan catatan hal-hal tersebut memang disediakan untuk tempat mushaf. Jika tidak, artinya rak, kantong atau ransel atau kotak tersebut tidak hanya disediakan khusus untuk Al-Quran, misalkan ada buku lain, maka boleh memegangnya. Demikian dulu pembahasan kita pada kali ini tentang perkara yang haram dilakukan oleh orang yang mempunyai hadas, janabat, dan haid secara terpisah. Pada penjelasan selanjutnya kita akan membahas tentang sesuatu yang haram dilakukan bagi orang yang mempunyai janabat dan juga haid secara bersamaan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.